Halo keluarga BES, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan juga berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda update setiap hari mengenai dunia pasar modal. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan update terbaru. Dan bagi Anda semua yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih banyak dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Langsung saja kita mulai rekomendasi 3 buah saham untuk perdagangan esok hari Rabu 28 April 2021. Perlu kami tegaskan bahwa ini bukanlah sebuah pom-pom, bukan merupakan ajakan membeli apalagi menjual saham-saham yang kami rekomendasikan. Kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang ditimbulkan oleh rekomendasi yang kami buat. Apabila Anda tertarik untuk melihat hasil-hasil rekomendasi kami, jangan ragu untuk segera mengklik Instagram kami yang tertera di kolom deskripsi. Dan langsung saja kita mulai dengan saham yang pertama, yaitu saham dari sektor consumer good, yaitu Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF. INDF hari ini ditutup di harga terendah hari ini, yaitu 6.525 dengan mengalami pelemahan 150 poin atau 2,25%. Dan kalau kita lihat rentang harga INDF hari ini adalah dari 6.525 sampai dengan 6.700. Total transaksi yang terjadi di INDF adalah 42,31 miliar rupiah. Jadi cukup liquid. Dan secara price earning ratio atau PER, INDF ini memiliki PER 8,87. Jadi secara valuasi INDF saat ini bisa kita kategorikan sudah cukup murah secara PER. Kemudian market capitalnya atau nilai pasarnya adalah 57,29 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat nilai pasar dari INDF adalah 57,29 triliun, cukup besar. Dan INDF sudah berada dalam zona merah selama 2 hari berturut-turut. Tanggal 26 melemah 1,11% dan hari ini melemah kembali 2,25%. Lalu kalau kita lihat rentang harga bulanan atau monthly price range dari INDF, harga terendahnya adalah 6.425 dengan harga tertingginya 6.825. Berarti kalau kita lihat secara monthly, harga INDF saat ini sudah sedikit murah atau sudah cukup murah. Tapi kalau kita lihat secara year to date, di mana harga INDF dari awal tahun sampai saat ini yang terendah adalah 6.000 dan yang sedangkan yang tertinggi adalah 7.025, maka secara year to date harga INDF masih berada di medium pertengahan atau mid channel dari zona harga atau dari price channel year to date. Dan kalau kita lihat harga terendah yang dicapai oleh INDF selama fase COVID-19 adalah 5.225, sedangkan harga tertingginya adalah 7.425. Harga tertinggi INDF selama 5 tahun terakhir adalah 9.200. Investor asing melakukan net foreign sale sebesar 16,96 miliar rupiah hari ini di saham INDF, dengan broker KZ atau Credit Suisse tampil sebagai top net seller, sedangkan broker OD tampil sebagai top net buyer-nya. Bagi kami INDF memiliki support di 6.425 dengan resisten di 6.800. Lalu kita pindah ke saham yang kedua, saham yang berada di sektor komunikasi, yaitu XL Axiata Tbk atau kode sahamnya EXCL atau saya biasa panggil dengan XL. XL mengalami penurunan 10 poin atau 2020 atau 0,49% hari ini. Dan penutupan XL ini adalah harga terendah hari ini, di mana rentang harga XL hari ini adalah dari 2020 sampai dengan 2060. Total transaksi yang terjadi di XL hari ini adalah 22,83 miliar rupiah. Sedangkan price earning ratio bagi XL adalah 16,9. Jadi secara valuasi XL ini termasuk dalam kategori sedang, sedangkan market capitalnya atau nilai pasarnya adalah 21,66 triliun rupiah.
Excel sendiri sudah mengalami pelemahan selama 3 hari berturut-turut, di mana tanggal 23 melemah 0,97%, tanggal 26 melemah 0,49%, dan hari ini kembali melemah 0,49%. Sementara itu, kalau kita lihat harga terendah Excel selama 1 bulan terakhir adalah 2010 dengan harga tertingginya 2240. Ini membuat harganya saat ini sudah sangat murah secara monthly. Kemudian kalau kita lihat secara year to date, harga terendah Excel juga ada di 2010, sedangkan harga tertingginya ada di 2880. Jadi kembali secara year to date harga Excel sudah sangat murah. Dan kalau kita lihat harga terendah selama COVID-19 bagi Excel adalah 1675 dengan harga tertingginya adalah 2980. Harga tertinggi Excel selama 5 tahun terakhir adalah 4060. Investor asing tampak melakukan net foreign sale di saham Excel sebesar 8,4 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat, broker KZ tampil sebagai top net seller di saham Excel dengan broker PP tampil sebagai top net buyer-nya. Dan bagi kami Excel memiliki support di 1980 dengan resistennya di 2200. Jadi trading range kami untuk Excel adalah dari 1980 sampai dengan 2200. Sebelum kami loncat ke saham yang ketiga, karena kami cuma merekomendasikan 3 buah saham, Anda juga bisa melihat perkembangan saham-saham perbankan yang dikarenakan saham-saham perbankan juga menghasilkan laporan keuangan yang cukup solid. Dan sebagaimana musim laporan keuangan, Anda bisa melihat atau mencermati beberapa saham yang sudah keluar laporan keuangannya dan mencatatkan laporan keuangan yang cukup positif, bahkan ada beberapa yang cukup signifikan. Dan lanjut akhirnya ke saham yang terakhir, yaitu saham dari sektor rokok, yaitu HM Sampurna Tbk, kode saham HMSP. HMSP hari ini diperdagangkan dari 1295 sampai dengan 1315, dan HMSP ditutup di harga terendahnya 1295, mengalami pelemahan 5 poin atau 0,38%. Total transaksi yang terjadi di HMSP adalah 30,8 miliar rupiah. Price earning ratio untuk HMSP adalah 17,55. Jadi kalau kita lihat secara valuasi atau secara PER, HMSP saat ini adalah sangat murah selama mungkin 10 tahun terakhir. Sedangkan market capital atau nilai pasar dari HMSP adalah 150,63 triliun rupiah. Dan kita lihat HMSP sendiri sudah 5 hari berturut-turut berada di dalam zona merah. Mulai dari tanggal 21 melemah 1,49%, tanggal 22 melemah 0,75%, tanggal 23 melemah 0,76%, tanggal 26 melemah 0,38%, dan tanggal 27 kembali melemah 0,38%. Dan kalau kita lihat 1295 ini adalah harga terendah selama 1 bulan terakhir bagi HMSP. Sedangkan harga tertingginya adalah 1405, dan ini membuat harga HMSP saat ini sudah sangat murah secara monthly. Dan kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, harga termurah HMSP adalah 1270, dan itu juga merupakan harga terendah selama 1 tahun terakhir. Sedangkan harga tertingginya adalah 1535 secara year to date. Harga tertinggi selama fase COVID-19 adalah 1915. Dan kalau kita lihat harga tertinggi HMSP selama 5 tahun terakhir adalah 5.550. Investor asing tampak melakukan net foreign sale di saham HMSP sebesar 813,87 juta rupiah. Broker ZP atau Maybank Kim Eng tampil sebagai top net buyer, sedangkan broker PD tampil sebagai top net sellernya. Dan bagi kami HMSP memiliki support di 1275 dengan resistennya di 1455. Jadi trading range kami untuk HMSP adalah 1275 sampai dengan 1455. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini mengenai 3 buah saham yang kami rekomendasikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.